Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikisahkan tadi para murid merasa takut. Tentu bukan takut pada laut bergelora karena angin kencang. Para murid ini adalah nelayan. Badai itu sudah menjadi sesuatu yang sifatnya harian. Itu bagian dari pekerjaan mereka. Maka kalau mereka takut, bukan takut karena itu, tetapi takut melihat Yesus yang tidak dikenal dengan baik. Karena Yesus tidak dikenal dengan baik, maka yang dilihat itu disangkanya bukan Yesus, dilihatnya sosok yang lain. Dan ketika murid-murid ini tidak mengenal dengan baik Yesus yang diikuti, maka sosok itu lalu memberikan dampak yang kurang bagus, membuat murid-murid takut. Takut akibat dari tidak mengenal dengan baik. Maka lalu Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Maksud dari itu adalah bahwa yang murid-murid lihat itu bukan yang lain, itu betul-betul Yesus. Kalau kita mencermati bacaan-bacaan sebelumnya, isinya tentang mujizat-mujizat. Dan ini juga sebuah mujizat tapi bentuk yang lain. Yesus berjalan di atas air. Dengan mujizat-mujizat, termasuk juga dengan peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air, Yesus mau menampakkan aspek keilahiannya, aspek kealahannya. Jadi Yesus itu betul-betul Allah. Dan kalau Yesus datang kepada para murid ketika para murid sedang menjalankan aktivitas harian, itu berarti Yesus sebagai Allah hadir menyertai mereka. Sekarang sedang Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali ke fitrah, kembali ke yang suci, kembali ke yang normatif, yang seharusnya. Kalau Idul Fitri itu diartikan seperti ini, maka sebenarnya semangat Idul Fitri berlaku untuk semua. Kita bisa merenungkan apa yang bisa kita lakukan supaya kita Idul Fitri, supaya kita kembali ke fitrah, supaya kita kembali ke yang normatif, yang seharusnya, termasuk dalam hal relasi kita dengan Yesus. Kalau bertolak dari Injil tadi, maka Idul Fitri kembali ke fitrah bagi kita berarti kita berusaha untuk kembali ke yang seharusnya. Seharusnya kita terus-menerus berusaha supaya semakin hari semakin mengenal Yesus, agar kita tidak keliru seperti para murid. Para murid keliru, yang datang Yesus sangkanya bukan Yesus, dan kekeliruan itu bisa berdampak kurang bagus dalam hidup. Semoga kita karena rahmat Tuhan dimampukan untuk juga menggunakan hidup kita semakin hari semakin mengenali Yesus. Tak terkecuali Yesus yang hadir di dalam keseharian kita, Yesus yang menampakkan Allah dan kuasanya. Kalau orang merasakan betul bahwa dalam hidup sehari-hari Yesus beserta dengan kealahan dan kekuasaannya, maka kita bisa bayangkan betapa tenangnya hidup ini.
Meskipun banyak tantangan, meskipun besar tanggung jawabnya, tapi sadar saya tidak sendiri. Saya bersama Yesus yang menyertai dengan kealahan dan kuasanya. Tuhan memberkati.